Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dr. Ratna. Pagi ini saya mengawali perjalanan ke Kabupaten Magelang, ke rumah sakit tempat saya bekerja setiap harinya. Hari ini saya akan berbagi tips kesehatan untuk masyarakat umumnya, untuk pasien yang rawat jalan. Karena ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Ini lagi-lagi tentang penggunaan insulin. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara penyuntikan insulin bagi pasien diabetes mellitus yang menggunakan terapi insulin. Untuk saat ini saya akan memberikan siapa saja target pasien dirawat jalan yang sebaiknya menggunakan pengobatan untuk diabetes mellitusnya menggunakan insulin. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 adalah diabetes yang tergantung insulin. Untuk diabetes mellitus sendiri ada dua jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Yaitu diabetes mellitus tipe 1 adalah diabetes mellitus yang tergantung insulin. Jadi obatnya untuk kenaikan gula darahnya hanya dengan insulin. Kalau dengan pengobatan obat antidiabetik yang diminum atau yang oral tidak sesuai dengan untuk diabetes mellitus tipe 1. Sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 bisa menggunakan obat antidiabetes yang diminum secara oral atau menggunakan insulin. Kemudian yang kedua yaitu gagal mencapai target dengan obat antidiabetes. Ya, ini juga berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kadang kita sudah memberikan beberapa jenis obat anti diabetes, mungkin bisa 2, bisa 3 jenis, tapi untuk mencapai target gula darah yang kita inginkan itu sangat sulit. Jadi sebaiknya menggunakan terapi insulin. Untuk yang ketiga yaitu kehamilan. Ya, pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus dengan kehamilan sebaiknya menggunakan pengobatan dengan insulin. Dan insulin pilihan untuk pasien yang dengan kehamilan yaitu dengan human insulin. Kemudian yang keempat yaitu dekompensasi metabolik. Ya, penyakit-penyakit metabolik yang disebabkan oleh diabetes mellitus juga sebaiknya juga menggunakan insulin. Kemudian yang kelima yaitu pasien-pasien dengan penggunaan steroid dosis tinggi. Misalnya salah satunya pasien dengan systemic lupus erythematosus atau SLE. Dia juga kalau tahap awal mungkin dia masih menggunakan steroid dosis tinggi. Jadi steroid dosis tinggi sendiri juga bisa memicu untuk penyakit diabetes mellitus. Nah, jadi nanti akibat dari kompensasi dari steroid sendiri, jadi untuk penggunaan anti diabetes mellitus sendiri pada pasien dengan steroid dosis tinggi juga sebaiknya menggunakan insulin. Kemudian yang ke-6 yaitu perencanaan untuk dilakukan tindakan operasi. Misalnya pasien-pasien diabetes mellitus dengan direncanakan operasi mata, misalnya katarak, untuk mencapai target gula yang kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama pada pasien katarak dengan diabetes mellitus, itu salah satu contohnya, juga harus menggunakan insulin. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh yaitu kondisi-kondisi lain. Kondisi-kondisi lain yang memang
dengan obat anti diabetes mellitus juga tidak membaik, sebaiknya dengan insulin. Jadi tadi itu adalah 7 kondisi rawat jalan bagi penderita diabetes mellitus yang sebaiknya memakai insulin. Karena kadang saya waktu di poli rawat jalan, pasien-pasien yang saya sarankan insulin itu kadang menolak dengan alasan yang pertama, dok saya takut menyuntik, yang kedua, dok nanti sakit, yang ketiga nanti menyuntiknya siapa karena saya di rumah sendirian, atau misalnya ada keluarga tapi bekerja tidak bisa setiap hari menemani. Nah, untuk bisa menyuntik insulin dengan baik dan benar bisa dilihat tutorial saya sebelumnya, yaitu tutorial cara menyuntik insulin. Ya, di situ sudah jelas sekali dan sangat mudah, dan saya harapkan untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus yang disarankan menggunakan insulin jadi mau sesuai dengan anjuran dokter, karena untuk kebaikan juga, karena untuk klinis yang lebih bagus, kondisi fisik yang lebih bagus, dan kita harapannya mencapai target gula darahnya sesuai yang kita harapkan. Jadinya kadar gula darahnya juga stabil terus seperti itu. Oke, untuk tips hari ini saya rasa cukup sekian. Nanti kita bertemu dengan tips-tips selanjutnya. Terima kasih.